Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang lagi menikmati dan melihat akan pesan-pesan Tuhan dari saya, Pendeta Muda Dani Lesnusa, sebagai Gembala Gereja Betel Indonesia, Jemaat Bahtera Makassar Community Makassar. Saya akan menyampaikan beberapa pesan Tuhan untuk kita saat ini. Namun saya akan mengajak kita untuk sama-sama bisa menikmati pujian, dan saya percaya bahwa pujian ini selalu menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa setiap waktu, setiap detik, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mengucap syukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami, terutama buat jemaat yang Tuhan percayakan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu, dan biarlah nasihat firman ini mengingatkan kita, menguatkan kita, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau menjelang hari-hari yang semakin sukar ini Tuhan. Rahmati hamba-Mu dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya setiap pesan ini ketika didengar jemaat dan bahkan semua handai tolan yang ada di seluruh penjuru dunia ini, mereka boleh dikuatkan. Terpujilah Engkau Bapa yang ada di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yoel. Di dalam kitab Yoel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena celai. Sebab sudah musnah panen ladang, pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon koma dan pohon apel, segala pohon yang dipandang sudah mengering. Sungguh kekeringan melayu dari antara anak-anak manusia. Ayatnya yang ke-13. Lihatlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, nah kita mendengar dan kita melihat bahwa pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Dalam perjanjian lama, Nabi Yoel adalah salah satu dari nabi-nabi kecil yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama. Dan pesan Tuhan kepada Nabi Yoel agar seruhan supaya umat Tuhan, mereka yang mengalami dan menderita karena hukuman, mereka harus benar-benar berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, ketika kita bertobat, maka disitulah berkat Allah akan turun dan tercurah ke dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita. Nah, saudara, ada pesan-pesan dan dari para ilmuwan atau para ilmu kedokteran bahwa orang yang kehilangan sukacita, mereka akan mengalami tekanan, mereka akan mengalami depresi, mereka akan mengalami sakit penyakit. Itu sebabnya ketika kita mengalami sebuah persoalan, jangan kita kecut dan tawar hati. Tetap bersukacita, sebab sukacitalah itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Pesan dan dari gembala setempat, biar hari-hari ini sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak goncangan, tetapi umat Tuhan selalu bersukacita. Sukacita itulah kekuatan bagi kita semua. Kiranya renungan yang singkat ini mengingatkan kita supaya kita tetap menjaga diri kita. Ingat, corona boleh ada di sekitar kita, tetapi sukacita jangan telah hilang dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita tetap jaga kebersihan kita, jaga hati kita, jaga seluruh hidup kita dari setiap apapun yang terjadi hari-hari ini. Percaya bahwa Tuhan lah yang menjadi perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur sebab Tuhan Engkau sudah menyampaikan pesan melalui Nabi Yoel untuk kami pada saat ini. Dan saat ini hamba berdoa secara khusus buat jemaat-Mu, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Dan Tuhan hamba berdoa secara khusus buat gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami, Tuhan memberkati semua para gembala kami. Dan Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat pemerintah. Tuhan Engkau memberkati, beri hikmat akal budi kepada mereka, untuk mereka menangani kasus ini dengan takut kepada Engkau. Manusia terbatas, tapi kami punya Tuhan tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba melepaskan berkat untuk kota kami, kota Makassar. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah tercurah atas kota kami. Mulai saat ini, dari utara, timur, barat, selatan kota ini, dikelilingi dan dipagari oleh malaikat Tuhan. Dijauhkan dari setiap belalang pelahap, dijauhkan dari penyakit sampah dan apapun yang mengganggu kehidupan orang-orang percaya di kota ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat dan kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.